Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi nabiyyin mursalin wa faddalana ala katsirin minal umami bi fadli syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha. Para ahli ulama, tokoh masyarakat, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Dan satu karunia Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita di bulan suci Ramadan, bulan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada umat ini. Dan terkhusus kita berada di 10 hari terakhir. Kalau Rasulullah SAW di 10 hari terakhir beliau mengencangkan tali pinggangnya, membangunkan keluarganya, syadda al-mi'la wa aiqadha ahla. Ini menunjukkan bahwa betapa 10 hari terakhir itu adalah waktu-waktu yang begitu spesial dalam kehidupan Rasulullah SAW bersama keluarganya, sehingga keluarganya pun ikut dibangunkan di saat 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir. Maka kita bersyukur karena kita ada di hari dan di malam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan malam spesial. Dan spesialnya lagi, kalau Rasulullah SAW biasanya i'tikaf 10 hari terakhir, namun Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan perpisahan ataupun Ramadan terakhir beliau berpuasa, maka beliau i'tikaf 20 hari. Artinya ini menunjukkan betapa 10 hari terakhir ini adalah hari-hari yang spesial. Maka mudah-mudahan kita semua dengan bapak-bapak, ibu-ibu i'tikaf menunjukkan bahwa kita pertama meneladani Rasulullah SAW, yang kedua adalah memanfaatkan momen yang istimewa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada pagi hari ini subuh kali ini tazkiyatun nafs. Saya yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah melakukan amalan ini, tazkiyah an-nafs. Apa itu tazkiyah? Allah Subhanahu wa taala melarang fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman
ittaqa. Janganlah engkau menganggap dirimu suci, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alamu biman ittaqa. Allah yang lebih ngerti siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tazkiyah, berusaha membersihkan diri, berusaha membersihkan jiwa, hati, agar bisa masuk yang bersih. Jadi mensucikan diri artinya mengeluarkan semua sifat-sifat yang membuat hati mati, karena kalau hati mati celaka, kita celaka, seseorang celaka ketika hatinya mati, karena hati yang mati lebih bahaya, sangat berbahaya. Karena hati yang mati, Allah menggambarkan faqasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Hati yang mati itu seperti batu atau lebih keras dari batu. Kalau keras, hati keras, kita sering dengar kalau ada orang yang ngeyel, gak mau dengar, keras kepala, keras hati, gak mau terima teguran, gak mau ditegur, itu namanya keras kepala, keras hati. Karena sesungguhnya hati itu kalau dia keras, kayu ini disiram apapun nggak bisa meresap, nggak bisa menyimpan air. Tapi kalau dia lembut seperti roti, ya, kalau seperti roti disiram air satu gelas itu meresap semua karena hatinya lembut. Atau kalau bapak-bapak, ibu-ibu makan roti, dicelupin roti itu ke dalam gelas, bisa-bisa setengah gelas itu ikut di roti itu. Atau dicelupin ke dalam gelas, maka seketika itu kering airnya, baik itu teh, susu atau kopi, dia akan mengeringkan lebih serah. Begitu hati lembut menerima semua kebaikan-kebaikan, menerima nasihat-nasihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang rusak tadi berbahaya, hati yang kotor itu berbahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam sumpah yang panjang, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wal qamari idza talaha, Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha
faqad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maka kalau dikatakan tombo hati, pembersih jiwa, itu adalah merupakan satu keharusan membersihkannya. Bagaimana membersihkan jiwa? Kalau di syahadat kita, ya, syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, an la ilaha, mengeluarkan semua Tuhan-Tuhan yang selama ini ada di pikiran manusia, ya patung, ya kekuasaan, ya harta, ya wanita, yang selalu diagung-agungkan, yang selalu dipuji-puji, dikeluarkan. Lalu ditetapkanlah satu pilihan, illa Allah. Jadi ikhlas, kullu ma siwa Allah, mengeluarkan semua apa-apa yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita, dan menetapkan keagungan Allah, kebesaran Allah dalam hati kita. Jadi kalau masih ada kebesaran selain Allah di dalam hati kita, ini yang harus dikeluarkan. Hubbud dunia, hubbul jah, senangnya dunia, kesenangan atas dunia yang melalaikan dari akhirat, ini adalah harus dibuang. Hubbud dunia yang menyebabkan lalai daripada kehidupan akhirat. Tapi kalau menjadikan dunia sebagai wasilah, sarana menuju akhirat, itu adalah satu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dunia sebagai sarana, wasilah menuju kepada kehidupan akhirat. Makanya harus dipastikan bahwa apa yang kita yakini, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah ladang akhirat. Kapan aktivitas kita tidak menjadikan dunia ladang akhirat, maka itu adalah satu penyakit, itu satu kotoran yang harus dibersihkan, yang harus dikeluarkan dari hati kita, dari jiwa kita. Karena tidak akan pernah ketemu kebesaran Allah dengan kebesaran selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada selalu as-siratu bainal haqqi wal batil. Selalu ada pergolakan antara hak dan batil. Maka godaan, rayuan, iya,
datang ke dalam hati kita, sudahlah nanti ajalah, masih ada besok. Sholat berjamaah, sudah nanti aja, masih ada waktu lain. Ini adalah sirat bainal haqqi wal batil. Ajakan untuk sholat berjamaah dan ajakan nanti aja. Kalau diikuti nanti aja, ya sudah, nanti di rumah aja, nanti di rumah aja. Maka sudah dikalahkan oleh al-lawwamah, jiwa yang selalu menyuruh untuk meninggalkan keutamaan. Jadi harus dibuang. Bagaimana membuangnya? Banyak-banyak beristighfar. Karena istighfar itu ibarat apa namanya? Kita kalau dikatakan jiwa ini ibarat sebuah rumah yang lama tidak dihuni, yang lama tidak dipakai. Maka kalau mau memakainya harus dibersihkan, diperbaharui catnya, dipel, dibersihkan sawang-sawangnya dan sebagainya. Kalau rumah lama tidak terpakai, gimana membersihkannya? Jiwa ini dengan wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsiru min dzikrillah, karena ala dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan banyak mengingat Allah itu akan jiwa akan tenang. Hanya dengan mengingat Allah jiwa akan tenang. Kenapa? Dalam keseharian kita banyak yang membuat hati kita, membuat jiwa kita terganggu karena lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan Allah. Yang lebih dominan nafsu, yang dominan syahwat, yang dominan apa namanya? Asbab. Yang dominan adalah asbab. Bahwa ketika saya begini pasti akan begini, saya begini pasti akan begini, jual begini pasti untung, jual begini pasti untung. Itu adalah asbab. Tapi melupakan keagungan Allah, melupakan kekuasaan Allah, sehingga banyak orang yang stres. Banyak orang stres karena melupakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya yang mengatur jiwanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau mau dibawa ke apa namanya, hati ini harus selalu husnudzon billah, harus selalu husnudzon billah. Dengan kata lain, selalu menerima qada dan qadar, selalu menerima qada dan qadar. Rusaknya hubungan
sesama manusia, hubungan suami istri, karena hati yang tidak ta'alluq billah. Rusaknya hubungan sesama karena hati tidak tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati hanya melihat materi, hanya melihat fisik, tidak melihat siapa di balik hati itu, siapa di balik materi itu. Tidak dilihat. Yang ngasih banyak siapa? Yang ngasih dikit siapa? Yang gak ngasih siapa? Yang ngambil siapa? Kita mudah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi dalam kondisi di rumah tangga, mohon maaf, ini yang banyak menyebabkan retaknya rumah tangga karena tidak menerima apa yang Allah putuskan. Kita mengakui inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menyadari, mengucapkan bahwa kita milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Tapi kenapa kenyataannya? Ya, kalau dikatakan rumah tangga yang rusak atau konflik, pertanyaannya, Ustaz, saya sudah sekian tahun berumah tangga, suami saya tidak begini-begitu. Saya sudah sekian tahun berumah tangga, istri saya tidak begini-begitu. Enggak semua yang diharapkan ada. Tidak menyadari bahwa itu adalah ketentuan Allah, itu adalah keputusan Allah, itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa ini harus dibersihkan dari ketergantungan kepada selain Allah menuju ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan bagaimana Hajar alaihissalam, kisah yang fenomena dalam kehidupan kita. Hajar alaihissalam seorang wanita yang baru saja melahirkan, ditinggal di tanah yang tandus, tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada tanaman, tumbuhan dan sebagainya. Tapi begitu sampai ke puncak, sebabnya ditinggal di situ adalah karena Allah. Maka Hajar alaihissalam no comment, tidak ada komentar. Ketika ditinggal di sana, di tanah yang tandus sendirian bersama bayinya dalam keadaan lemah, ya, wanita yang begitu melahirkan itu dalam kondisi posisi lemah. Tapi dalam posisi lemah, ditinggal di tanah yang tandus, di tempat yang tidak ada kehidupan secara akal kita, tapi menyadari bahwa ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah bertanggung jawab.
Sekarang keyakinan itu ini perintah Allah. Tapi gimana anak saya mau makan? Gimana saya mau memandang suami saya nggak ada? Gimana saya mau hidup? Tidak ada penghasilan dan sebagainya. Maka semua itu adalah kotoran yang ada di dalam hati tergantungnya kepada sebab, tapi tidak tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersihkan jiwa kita dengan selalu membuang sifat suudzon billah dengan mengisi al-yaqin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan Rasulullah menegaskan, walau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taqudu himasan wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal dengan sebenarnya, maka Allah akan memberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung beda dengan manusia. Kalau burung taruh di tanah, taruh di masa wa taruh di tanah. Burung pergi perut kosong, ya. Burung keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Wa taruh di tanah, balik ke kandangnya atau sangkarnya dalam keadaan perut terisi dan bawa bekal untuk anak-anaknya. Manusia pergi lagi perut, mama ada yang tidak melakukannya, pergi dalam keadaan perut kenyang. Ada yang pergi dari rumahnya sebelum sarapan, pergi kantor. Kaget baik mau makan di kantor baik. Ya. Kalau kaget baik makan di kantor baik, bisa-bisa berantem dengan istri. Ya, karena dikira istrinya ada tempat lain sarapan. Ya. Jadi kita keluar rumah lagi kenyang, pulang lapar, pulang langsung nyari bini. Mana makan apa gitu. Jadi kalau burung, masya Allah, keluar lagi perut kosong, balik perut kenyang, bawa bekal. Kita keluar dari rumah perut kenyang, pulang bawa perut kosong tanpa buah tangan, tanpa oleh-oleh. Maka kalau mau belajar dari burung, minimal kalau pulang bawa apa-apa dari luar. Sucikan diri dari suudzon billah kepada al-yaqinu billah, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan jaminan, ada 'inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepada Aku. Ya sudah. Kalau mau, jangan pernah dia dapat gate ini main itu. Ya mohon maaf. Makanya kalau apa istilahnya, anak-anak
dan sebagainya. Jangan pakai hukum negatif, pakai hukum positif. Anak-anak kita lari, anak-anak kita manjat, lompat. Jangan pakai hukum negatif. Nah, nanti jatuh, ya, nanti jatuh. Nah, pegang
bahagiakanlah rumah tangga. Ada yang berdoa, ya Allah sukseskanlah anak-anakku. Ada yang berdoa, ya Allah berikan ini dan itu dan seterusnya. Maka Allah memberikan doa itu kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita sibuk beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan apa yang orang-orang minta. Jadi tidak ada bagian dari kehidupan kita kecuali harus selalu yang kita pikirkan adalah ma ba'dal hayah atau ma ba'dal maut. Yang harus kita pikirkan adalah apa yang akan kita raih, apa yang kita persiapkan itu setelah kematian. Setelah kematian, karena apa yang kita akan lakukan, apa yang kita rasakan di dunia ini, apa yang kita dapatkan di dunia ini akan ditinggal. Tapi apa yang kita persiapkan untuk akhirat itu yang akan kekal. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Hai Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah enggak bahas mungkin seabad lagi, mungkin besok, mungkin lusa, atau lain hari. Tapi yang Rasulullah bahas ketika ditanya kapan hari kiamat, mada a'adadta laha? Apa yang kamu sudah persiapkan untuk itu? Jadi hati kita isi dengan persiapan untuk kematian, untuk setelah kematian. Apa yang kamu telah persiapkan untuk kematian itu? Jadi kita ketika Rasulullah ditanya tentang kematian, Rasulullah menyatakan apa yang kamu persiapkan untuk kematian itu. Maka yang harus kita pastikan bahwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Mudah-mudahan kita semua mensucikan hati kita dengan meninggalkan pikiran-pikiran negatif. Siapapun dengan siapapun, jangan pernah berpikiran negatif kepada saudara kita, sahabat kita, teman kita, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan pikiran negatif kita kepada orang, Allah akan menurunkan negatif itu kepada orang. Tetapi ketika kita berpikir kepada negatif positif kepada siapapun, maka Allah akan turunkan sifat positif itu kepada saudara kita untuk menjadi kebaikan kita bersama. Jadi ana inda dhanni abdi, saya selalu sesuai dengan persangkaan hambaku kepada. Maka mari kita sucikan hati kita dengan berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membuang prasangka-prasangka negatif, dengan membuang sifat-sifat negatif di dalam diri kita. Saya kira yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya sudah meresapi semua materi pagi hari ini. Kita akan buka sesi diskusi dan jawab. Satu lagi, Bapak, Ibu ada? Oke, mungkin satu dulu semuanya yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, saya sedikit dengar yang namanya Fathul Hasan. Jadi ada orang yang bahas namanya kekuatan jiwa
sebenarnya jiwa ini apa? Apakah ruh? Apakah ada titik? Ataukah bagaimana? Terus bagaimana cara kita bisa merasakan jiwa itu? Apakah jiwa ini kotor atau bersih? Karena ini kita tidak tahu, sering kita tentukan jiwa, kemudian kadang-kadang kita tentukan ke kolom. Jadi yang mana? Bagaimana cara kita bisa merasakan itu? Sehingga berdampak ketika kita berzikir di khusus bersih, atau mungkin ketika orang banyak maksiat jiwa kotor. Terus kalau bagaimana berada di kolom itu? Apakah ruh, kalau jiwa itu satu atau bagaimana? Nah, jadi biar spesifik sehingga kita ketika kita merasakan itu dapat benar-benar kita fokus dalam demikian. Asal sedikit. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya berat ya. Tapi apa namanya, saya cuma bisa menyinggung dikit berat. Jadi secara jiwa ini kalau apa yang ada di dalam diri kita, kata Rasulullah SAW ataupun ahli mengatakan siratul mar'i tubi'u an-sirati. Sirat perilaku seseorang itu telah menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau berbicara tentang mana yang qalbun, mana yang jiwa, yang mana yang nafs, ya. Jadi kalau nafsu ada yang selalu menyuruh kepada, bisa menyuruh kepada kebaikan, an-nafsu lawwamah dengan an-nafsu al-ammaratu bis-su'i, an-nafsu mutmainnah. Jadi jiwa perasaan yang tenang, hati yang selalu meluruskan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau saya belum bisa membedakan, memposisikan di mana hati, di mana jiwa, di mana. Tetapi yang pasti adalah ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa kita, hati kita akan bersatu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita taat, jiwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara tentang roh, Al-Quran menegaskan yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa ma 'allamani. Kalau berbicara tentang roh, katanya mereka akan bertanya kepadamu, atau mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan urusan roh itu adalah urusan Tuhan. Perkara roh itu perkara Tuhan. Jadi apa namanya, saya belum bisa memberikan klasifikasi roh, jiwa, hati. Tapi yang pasti bahwa jiwa kita, tubuh kita adalah satu kesatuan yang bila tergantung kepada Allah, maka semua ini akan merasakan itmi'nan, ketenangan, merasakan ketenangan. Seketika kita tergantung kepada Allah, hati kita tergantung kepada Allah, semua yang ada dalam tubuh kita akan tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah, idza salaha salaha al-jasadu kulluhu." Alhamdulillah, ketahuilah bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal darah.
aktivitas kita. Hati kita baik, maka aktivitas tangan kita baik, aktivitas pikiran kita baik, aktivitas mata kita baik, aktivitas kaki kita baik. Kalau hati kita lurus benar. Ala ini jasa ini Allah. Idza salat salat jasa. Wa idza fasada jasa. Jadi pastikan bahwa yang mengendalikan diri kita adalah hati kita. Kalau baik maka akan seluruh baik. Baik memandang, baik mendengar, baik melihat, baik melakukan aktivitas dan sebagainya. Allah saya kira itu bisa diselesaikan. Baik, terima kasih sih mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin memperdalam diskusinya. Cukup. Baik, oleh Allah seperti biasa bahwa kajian setiap pagi selama etika akan kita lakukan besok juga akan kita lakukan. Ya, insya Allah bisa selamat ini selama etika kita. Baik, Bapak Ibu oleh Allah kami juga ingin menyampaikan bahwa acara ini etika ini terselenggara kerjasama antara Masjid Besar Hidayah dan Lembaga Quran Bina Ilmi berkolaborasi dengan YAKSMA, Rumah Sejahtera dan Dinding Nikmat serta beberapa kuasa konsulat yang ada dalam bangsa Indonesia, CV Surabaya, CV Kabupaten Persibaya, PT Erlangga, PT Java Mulia Mandiri, Java dan Pembangunan IKN. Terima kasih kepada Ustaz Salwan atas materi yang luar biasa. Kemudian informasi bagi sekalian, insya Allah nanti malam jangan dilewatkan. Jangan melewatkan nanti malam jam 10 akan ada spesial diskusi ya bersama saudara kita yang hadir di itikaf ini, saudara kita tunanetra. Nanti malam akan terbagi pada kita inspirasi itikaf bersama sahabat tunanetra. Silakan nanti malam mengikuti jam 10 malam di itikaf kita. Demikian acara